Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Santika dengan nomor induk mahasiswa 191085-2010. Di sini akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Tata Kelola Lingkungan Kawasan dalam Menanggulangi Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara, Studi Kasus Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bab 1 pendahuluan, dimulai dengan latar belakang. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang mencakup 15% hutan di dunia, dengan 4 dari 25 titik keberadaan keanekaragaman hayati berada di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan hutan itu sendiri. Namun di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas sampai saat ini masih menjadi permasalahan di kawasan. Kabut asap lintas batas berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Air Pollution didefinisikan sebagai asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan atau lahan yang menyebabkan kerugian ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas jadi sejarah yang panjang di kawasan Asia Tenggara, yang mana dimulai dengan tahun 1997 hingga 1998 menjadi awal momentum permasalahan kabut asap lintas batas menjadi fokus perhatian di kawasan, yang mana adanya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu sendiri. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung, di mana pada tahun 2015 masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dan di 2019 juga terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap lintas batas di Indonesia, yang mana adanya peningkatan jumlah titik panas sebesar 70% di tahun 2019 dibandingkan di tahun 2018 pada periode yang sama. Kondisi ini menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara yang menyebabkan kebakaran hutan serta kabut asap lintas batas, namun juga negara-negara tetangga yang terpapar kabut asap itu sendiri, seperti terkhususnya Malaysia dan Singapura. Kerugian yang dihasilkan dari kabut asap diantaranya masalah kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Sebagian besar diantaranya dapat dilihat di tahun 2015, adanya kerugian ekonomi di Asia Tenggara sebesar 16 miliar US dollar. Berdasarkan presentasi PDB, kerugian Indonesia sebesar 1,9% dan Singapura 0,17%. Saat itu di tahun 2019, sebanyak 900.000 laporan penyakit pernapasan, 12 bandara nasional berhenti beroperasi, dan penutupan sekolah, serta kualitas udara yang mencapai titik tidak sehat di Malaysia serta Singapura. Ini merupakan sebagian dari beberapa kerugian yang dirasakan selama permasalahan kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap lintas batas yang berlangsung di kawasan Asia Tenggara. Kabut asap menimbulkan berbagai respon dari negara-negara Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Singapura yang sangat aktif memberikan tanggapan terhadap permasalahan kabut asap lintas batas. Beberapa bentuk tanggapannya dapat dilihat pada tahun 2006 terjadinya protes Partai Aksi Demokratik di depan Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, dan selain itu Singapura juga membawa permasalahan kabut asap lintas batas di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk menyuarakan upaya bantuan internasional terkait masalah asap di Indonesia. Pada tahun 2013, kedua negara juga mengajukan nota protes kepada Indonesia atas kabut asap yang telah mencemari wilayah mereka dan berdampak terhambatnya aktivitas warga serta penerbangan. Selain itu, 2015 dan 2019, kedua negara juga aktif untuk menawarkan bantuan pemadaman api kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dapat dilihat kabut asap menimbulkan berbagai respon, khususnya Malaysia, Singapura yang mengalami kerugian akibat kabut asap yang dihasilkan di Indonesia itu sendiri. Masalah kabut asap lintas batas dapat kita lihat dari segi tata kelola. Tata kelola dalam konteks kawasan atau aspek regional dan lingkungan hidup dapat dipahami sebagai proses dan institusi baik formal dan informal yang memandu dan mengendalikan tindakan kolektif. Praktik tata kelola dapat dilihat dari pembentukan rezim hingga keberadaan organisasi internasional menjadi fasilitas interaksi para aktor yang berada di suatu kawasan itu sendiri. Pada konteks kabut asap lintas batas, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah memanfaatkan ASEAN selaku organisasi kawasan dalam memfasilitasi tindakan kolektif negara untuk menangani isu kabut asap. Adanya perkembangan inisiatif seperti Kuala Lumpur Environment and Development Agreement tahun 1990, adanya konferensi tingkat tinggi di ke-6 yang membentuk Health Technology Group Forum, dan terbentuknya partisipasi Regional Health Action Plan. Selain itu, perkembangan kerjasama di kawasan Asia Tenggara mencapai kesepakatan dan mengikat dengan terbentuknya rezim kabut asap lintas batas, yaitu ASEAN Agreement Transboundary on Health Pollution atau THP. Di dalam perjanjian tersebut telah mencakup bagaimana wadah untuk aktor-aktor dan melakukan interaksi koordinasi terhadap permasalahan kabut asap lintas batas melalui Conference of Parties atau COP yang berperan untuk mengkoordinasi pertemuan negara-negara dalam mendukung pengendalian kabut asap lintas batas. Selanjutnya, rumusan masalah. Asia Tenggara memiliki kontribusi terhadap tutupan hutan sebesar 15% di dunia. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab kawasan untuk menjaga keberadaan hutan itu sendiri. Namun di sisi lain masih terdapat kebakaran hutan dan lahan yang terus berlangsung dengan skala kecil terjadi di Malaysia, Filipina, dan Thailand, serta Brunei Darussalam, namun dengan skala yang besar terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya penyebaran kabut asap yang dihasilkan dan tersebar ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Singapura. Isu kabut asap memicu ketegangan hubungan antara negara-negara di kawasan, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Meskipun telah terdapat praktik tata kelola lingkungan terhadap isu kabut asap dengan adanya ASEAN selaku organisasi yang memfasilitasi interaksi kawasan di Asia Tenggara dalam menanggulangi kabut asap dan keberadaan rezim kabut asap itu sendiri. Namun, isu kabut asap masih menjadi kekhawatiran dan tetap
berlangsung di Asia Tenggara. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebutlah, hal ini menarik untuk dilihat bagaimana tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara terhadap isu kabut asap lintas batas. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara dalam menanggulangi kabut asap lintas batas? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana persoalan dalam tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara yang telah terjadi terhadap penanganan isu kabut asap lintas batas. Manfaat penelitian, yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai media pengaplikasian teori-teori yang didapatkan selama berkuliah di Prodi Hubungan Internasional, terutama pada mata kuliah tata kelola serta politik internasional. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi pembaca untuk memahami tata kelola lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan manfaat praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memperkaya referensi yang dapat membantu ASEAN Association of Southeast Asian Nations dalam mengidentifikasi persoalan yang terjadi dalam tata kelola lingkungan di kawasan di Asia Tenggara terhadap isu kabut asap lintas batas. Berikut studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya kerangka konsep Regional Environmental Governance. Sebelum menjelaskan mengenai konsep Regional Environmental Governance, di sini saya akan menjelaskan pada skop global atau tata kelola global itu sendiri. Gagasan tata kelola global memiliki berbagai pemahaman yang berbeda. Salah satu pemahamannya menurut Jerry Stocker, tata kelola global dikonseptualisasikan sebagai bagian dari aktivitas manusia yang memiliki keterkaitan untuk menciptakan kondisi yang teratur dengan adanya aturan dan tindakan kolektif, sehingga tidak berbeda dengan output pemerintahan pada pemerintah. Namun yang berbeda adalah proses pengeluarannya. Selain itu, pada skop yang lebih rendah, ada tata kelola kawasan atau regional governance. Tata kelola kawasan memiliki keunikan dibandingkan tata kelola global itu sendiri, yang mana adanya keterikatan secara geografis antara negara dan bangsa. Selain itu, tata kelola memiliki berbagai bentuk dan bervariasi. Salah satunya yang digunakan pada konsep ini, yaitu tata kelola lingkungan kawasan. Pada penelitian ini akan menggunakan kerangka konsep tata kelola lingkungan kawasan atau regional environmental governance dari George Balsiger dan Stacy de Van de Voort. Tata kelola kawasan menurut George Balsiger dan Stacy de Van de Voort, pada aspek regional dan lingkungan, prinsip tata kelola secara luas dipahami sebagai proses dan institusi baik formal dan informal yang memandu dan mengendalikan aktivitas kolektif suatu kelompok. Tata kelola bertujuan untuk mengelola atau mencegah dampak manusia pada sumber daya alam itu sendiri. Wilayah dapat dipahami sebagai semua atau sebagian dari setidaknya dua negara yang melayani sebagai fokus tindakan kohesif dan berkelanjutan. Baik kelompok negara dan non-negara akan sangat berbeda bagaimana tindakannya, apakah mereka akan memobilisasi biofisik, politik administratif, sosial ekonomi, atau budaya simbolik dalam sumbu-sumbu suatu wilayah. Dapat dilihat sumbu berikut ini. Pada konsep ini, penelitian ini akan menggunakan 3 alat analisis. Kerangka analisis ini akan digunakan untuk menyelidiki bagaimana agensi, substans, dan teritorial dalam tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara terhadap permasalahan kabut asap lintas batas. Topik pertama yaitu ada agensi atau keagenan. Hal ini menyangkut para aktor yang bertanggung jawab atas inisiatif regional tertentu yang mungkin melibatkan berbagai aktor dari negara hingga non-negara baik secara formal maupun informal seperti LSM, aktor non-negara seperti LSM yang menurut konsep di sini memiliki pengaruh yang terbatas. Kedua ada substans atau substansi atau dapat dilihat thematic fokus mengacu pada ruang lingkup permasalahan yang dibahas. Apakah permasalahan ini berupa isu tunggal hingga pendekatan integratif atau mengarah kepada permasalahan yang pembangunan keberlanjutan, cakupan pembangunan pengelanjutan dan pengelolaan. Selanjutnya adalah territoriality. Territoriality hal ini mencakup ruang sifat yurisdiksi pengaturan tata kelola lingkungan, mulai dari teritorial inti suatu negara hingga kawasan yang ditentukan oleh batas alam atau ekologi. Sumbu ini akan dikonseptualisasikan sebagai rentang kontinu atau berkesinambungan antara keadaan tipikal ideal di mana banyaknya kombinasi dapat ditemukan. Selanjutnya, operasionalisasi konsep Regional Environmental Governance. Coordinating Agency di sini akan mengidentifikasi keterlibatan dan koordinasi berdasarkan implementasi AATHP, baik dari pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan aktor negara di kawasan, khususnya antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, kolaborasi yang dilakukan dengan aktor lainnya seperti organisasi non-pemerintah, perusahaan, dan kelompok masyarakat. Pada sumbu tematika fokus atau substance, di sini akan mengidentifikasi bagaimana substansi kabut asap atau tinjauan terhadap tindakan dalam pengendalian sumber kabut asap itu sendiri. Apakah dapat mengurangi permasalahan kabut asap lintas batas? Selanjutnya ada territoriality. Territoriality ini akan mengidentifikasi bagaimana kaitan batas wilayah dengan tindakan dalam menanggulangi kabut asap lintas batas dan cakupan kesepakatan regional. Selanjutnya metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, batasan penelitiannya tahun 2015 hingga 2022. Unit analisis di sini akan menganalisis tata kelola lingkungan kawasan Asia Tenggara dengan studi kasus Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan unit eksplanasinya adalah menanggulangi isu kabut asap lintas batas. Penelitian ini berada di level analisis sistem. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Data sekunder berdasarkan library research yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, website berita resmi, website ASEAN, dan dokumen lembaga penelitian lainnya. Selanjutnya ada data primer melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram dari pejabat pemerintah dan organisasi dan pemerintah lainnya. Selanjutnya teknik analisis data di sini akan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan dielaborasi dengan 3 elemen konsep, yaitu agensi, substans, dan teritorial. Berikut sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 isu kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara, bab 3 adanya rezim kabut asap lintas batas ASEAN, bab 4 tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara terhadap isu kabut asap lintas batas, studi kasus Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan bab 5 ada penutup.
Oke, selanjutnya bab 2, isu kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Dinamika isu kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Perkembangan kabut asap di Asia Tenggara memiliki sejarah panjang yang dihasilkan dari kebakaran hutan. Mayoritas negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah hutan tersendiri, terutama Indonesia sebagai negara yang memiliki luas hutan terbesar di kawasan. Hanya di kawasan, Indonesia sebagai negara ketiga dengan luas hutan tropis terbesar di dunia sebanyak 94,1 juta hektar, diantaranya 14,9 juta hektar gambut tropis dan 3,31 juta hektar hutan bakau. Pada periode 1947 hingga 1998 terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Dan periode inilah menjadi momentum pertama di kawasan Asia Tenggara yang mulai fokus perhatiannya terhadap permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas juga terjadi di tahun 2005, menyebabkan buruknya kualitas udara di kategori berbahaya berdasarkan Air Pollution Index. Hal ini menyebabkan adanya protes di tahun 2006 Partai Aksi Demokratik di depan kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur. Tidak hanya itu, tahun 2006 juga Singapura membawa permasalahan kabut asap di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura, juga pernah mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia berisikan kekecewaan Singapura akan kabut asap disebabkan kebakaran hutan di Indonesia. 2010 terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan 709,8 hektar di Indonesia. Di tahun 2013 juga terjadinya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kabut asap lintas batas memicu terjadinya peningkatan Pollutant Standard Index di Singapura mencapai rekor tertinggi yaitu 401. Di tahun 2014 juga terjadinya kebakaran hutan di Indonesia dengan adanya upaya memadamkan seluas 850 hektar. Menurut juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia seberapa besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Selain itu di tahun 2015 menurut Heri Purnomo sebagai peneliti lembaga Center International Forestry Research atau SIFOR mengatakan kebakaran hutan 2015 di Indonesia menyamai rekor tahun 1997. Adanya kebakaran hutan menyebabkan kabut asap di tahun 2015 dan mendorong adanya bantuan internasional ke Indonesia yaitu dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, Australia, dan Rusia. Kebakaran hutan dan lahan juga terus berlangsung di tahun 2016, 2017, dan 2018 hingga di tahun 2019. Kebakaran hutan dan lahan juga termasuk besar yang mana tersepadan dengan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015. Di tahun 2019 inilah munculnya ketegangan permasalahan sumber kabut asap antara Indonesia dan Malaysia yang mana Marhidum Indonesia Siti Nurbaya menuduh Malaysia kurang transparan mengenai kabut asap yang mempengaruhi Malaysia dapat berasal dari Sarawak. Malaysia merespon tanggapan tersebut melalui akun sosial media YOBG Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Malaysia dengan memberikan data Asia Specialist Meteorological Center (ASMC) menunjukkan adanya perbandingan titik panas Indonesia sebanyak 474 di Kalimantan dan 387 di Sumatera, sedangkan Malaysia hanya tercatat 7 buah saja. Permasalahan kabut asap memunculkan adanya ketidakpuasan Malaysia dan Singapura terhadap respon Indonesia dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas. Tidak hanya itu, permasalahan kabut asap lintas batas ini dapat dilihat bahwa cenderung terjadi akibat kebakaran hutan di Indonesia. Tentunya sumber penyebab kemunculan kabut asap lintas batas di Asia Tenggara, faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan hingga akhirnya menimbulkan kabut asap merupakan disebabkan adanya kegiatan manusia dan fenomena alam. Kebakaran hutan dan lahan 90% disebabkan kegiatan manusia, baik tindakan disengaja seperti eksploitasi sumber daya hutan dan pembukaan lahan maupun yang tidak sengaja. Asap di Asia Tenggara berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan kegiatan manusia seperti pembukaan hutan untuk pertanian skala kecil maupun komersial, terutama berkaitan dengan sektor ekonomi kelapa sawit dan kayu pulp. Tidak hanya itu, hal ini juga berkaitan dengan praktik tidak berkelanjutan atau slash and burn atau tebang bakar yang dilakukan dalam mempersiapkan lahan untuk ditanami, karena hal ini lebih murah dan tepat. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami kebakaran hutan, sembang dan ladang, tepatnya di Kalimantan dan Sumatera, dan tidak hanya itu, di Malaysia juga mengalami kebakaran hutan meskipun tingkatnya rendah yang terjadi di Sabah dan Sarawak. Kabut asap di Asia Tenggara juga berkaitan dengan sektor agribisnis kelapa sawit, yang mana Asia Tenggara merupakan kawasan berkontribusi terhadap produksi sawit 87 hingga 89% di dunia, dengan Indonesia dan Malaysia sebagai produksi minyak sawit terbesar di dunia. Dan bahwa kelapa sawit menyumbang 10% ekspor Indonesia dan 5% ekspor Malaysia, serta Singapura menjadi pusat dari perdagangan minyak sawit di dunia. Pada tahun 2013, kabut asap terjadi di Indonesia juga berkaitan dengan adanya titik api kebakaran hutan dan lahan di ladang sawit. Menurut temuan dari Sawit Watch, merupakan NGO dan governmental organization, kebakaran hutan dan lahan di Riau, 925 diantaranya berasal dari perkebunan sawit. Tidak hanya itu, kebakaran hutan periode 2015 hingga 2019 di konsesi kelapa sawit terjadi dengan total luas lahan terbakar 5.300 hektar. Pada tahun 2019 juga adanya kaitan perusahaan Malaysia yaitu Yoi Genting dan KLK, serta perusahaan Singapura Bumi Tama dan Musim Emas terhadap kabut asap lintas batas tahun 2019. Sedangkan yang kedua, fenomena alam, sekitar 10% fenomena alam menjadi faktor penyebab adanya kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan kabut asap. Fenomena El Nino menciptakan kondisi kering yang mendukung untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini yang menyebabkan peningkatan aktivitas pembakaran lebih dari daratan utara Asia Tenggara. Berdasarkan Global Assimilation System (GFAS) memperkirakan paparan kabut asap tahun 2006 dan 2015 tersebar khususnya ketiga wilayah searah angin Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi fenomena alam itu sendiri yang menyebabkan penyebaran kabut asap. Selain itu juga kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap tahun 2019 juga berada di kondisi fenomena El Nino yang lemah. Selanjutnya, kerugian kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 dalam THP, kabut asap memberikan dampak negatif dari segi kerugian ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Kerugian ekonomi dapat dilihat di tahun 1997 hingga 1998 menurut laporan Environmental Educator Professional Specialist Association dan World Wildlife Fund, memaparkan Indonesia mengalami kerugian diantaranya 70,4 juta US dollar pariwisata dan 17,6 juta maskapai penerbangan. Sedangkan Malaysia mengalami kerugian 157,4 juta industri produksi, 124,4 juta pariwisata. Singapura juga terkena kerugian ekonomi pariwisata 58,4 juta dan 6,9 juta maskapai penerbangan dan bandara. Sedangkan di tahun 2013 Indonesia juga mengalami kerugian ekonomi sebesar 20 triliun rupiah, Singapura sebesar 320 juta dolar Singapura, dan Malaysia sebesar 1,5 miliar. Di tahun 2015 Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar 220 triliun, Singapura sebesar 1,83 triliun dolar Singapura.
Di tahun 2009 juga diperkirakan adanya kerusakan aset langsung sebesar 257 juta US dollar dan kerugian ekonomi 5 miliar di Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Sedangkan di Singapura terjadinya penurunan kunjungan wisata 2,1% dibandingkan tahun 2018 meskipun berdasarkan website resmi Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat dipastikan akibat kabut asap. Namun ada kemungkinan jumlah wisatawan akan lebih banyak apabila kabut asap tidak terjadi bulan Agustus dan September. Kabut asap lintas batas menyebabkan kerugian kesehatan di tahun 97 hingga 98 di Indonesia sendiri adanya 527 kematian, 198,125 kasus asma dan 1.446.120 kasus infeksi pernapasan. Di Singapura adanya peningkatan pasien rawat jalan sebesar 30%, penyakit ISPA sebesar 12% dan penyakit asma 19%. Di Malaysia juga terjadinya peningkatan pasien rawat inap 54%, jantung koroner, kenaikan 50% penyakit paru obstruktif dan 10% penyakit asma. Di 2006 jumlah angka kematian di Indonesia sebanyak 34.600, 2.300 di Malaysia dan 700 di Singapura. Selain itu tahun 2012 hingga 2015 terjadinya peningkatan pasien rumah sakit mencapai 67% saat kondisi terdapatnya asap. Di tahun 2013 Singapura mencapai level bahaya kualitas udaranya dan 2015 di Indonesia menyebabkan adanya 504.000 orang terkena penyakit ISPA. Di tahun yang sama 2015 adanya 100.300 total kematian di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tahun 2019 Indonesia mengalami kerugian kesehatan akibat kabut asap yaitu 885.026 kasus infeksi saluran pernapasan parah, dan di Malaysia terjadinya kualitas udara yang tidak sehat. Hal itu juga serupa dengan di Singapura yang mana kondisi udaranya tidak sehat dan pertama kali sejak tahun 2016. Selanjutnya kerusakan lingkungan pada tahun 2000 hingga 2009 sebanyak 90% emisi berasal dari kebakaran gambut. Selain itu di tahun 2013 adanya kabut asap berkontribusi 5% hingga 10% emisi gas rumah kaca di Indonesia. Di tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas menyumbang emisi karbon besar sejak tahun 97 yaitu 88 juta ton yang dilepaskan di kawasan Asia Tenggara dengan 97% karbon tersebut berasal dari pembakaran di Indonesia. Hanya itu 16 bayi orang hutan terkena penyakit infeksi saluran pernapasan dan juga di tahun 2019 dan 2020 terjadinya kebakaran hutan dan lahan menyumbangkan sebesar 7% dari total emisi gas rumah kaca di dunia. Dan itu orang hutan juga mengalami penyakit infeksi pernapasan sebanyak 37 orang hutan di Kalimantan dan juga menurut CEO Yayasan BOSF Berdaya Orang Hutan Survival Foundation ada sebanyak 335 orang hutan yang dirawat. Bab 3. Rezim kabut asap lintas batas. Dimulai dengan tata kelola lingkungan ASEAN mengenai isu kabut asap. ASEAN merupakan organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada Agustus 1967. Perkembangan ASEAN terhadap kerjasama bidang lingkungan diawali pada tahun 1977 dengan adanya ASEAN Environmental Program atau ASEP dan 1978 adanya ASEAN Expert on the Environment atau AEG yang dibawa naungan ASEAN Committee on Science and Technology. Perkembangan masalah lingkungan merupakan program kelompok kerja sama ASEAN yang dipandu oleh ASEAN Strategic Plan of Action on the Environment, yang mana terdiri dari ASEAN Sea and Marine Environment, Environmental Economics, Natural Conservation, Environmental Management, Transboundary Health Pollutions, yang terdiri dari ASEAN Marine Environment, Environmental Economic, Natural Conservation, Environmental Management, Transboundary Pollutions, and Environmental Information, Public Awareness, and Education. Dalam permasalahan kabut asap lintas batas, perkembangan kerjasama ASEAN dimulai dengan Kuala Lumpur Accord on Environment and Development di tahun 1990 dan Singapore Resolution on Environment and Development di tahun 1992. Dan tahun 1994 adanya pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Environment setiap tahunnya menjadi awal senjata dalam mengenai permasalahan kabut asap. Tahun 1995 juga terdapat perkembangan kelembagaan kabut asap yaitu ASEAN Ministerial Meeting on HAS, AMMH, ASEAN Has Technical Task Force, ATTF, ASEAN Secretary General, dan ASEAN Secretariat HAS CSU. Bersama ASEAN dalam kabut asap terus berkembang dengan terbentuknya Regional HAS Action Plan di tahun 1997, adanya KTT ASEAN tahun 1998 mengeluarkan HARA Action Plan, dan di tahun 1999 hingga 2004 adanya Strategic Plan of Action for the Environment, dan KTT 98 mulai lanjutnya ada Strategic Plan of Action for the Environment 1999 hingga 2004. Selanjutnya ASEAN Agreement Transboundary Health Pollution atau ATHP. ATHP merupakan perjanjian kabut asap lintas batas yang dibentuk tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur. ATHP ini merupakan rezim kabut asap lintas batas yang bertujuan untuk pencegahan, pemantauan, dan mengurangi kebakaran hutan dan lahan dalam pengendalian kabut asap lintas batas. Terdapat 3 hal yang difokuskan pada penelitian ini, yaitu terhadap prinsip ATHP. Prinsip ATHP menjadi dasar tindakan penerapan perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara anggota yang berkomitmen dalam menanggulangi kabut asap lintas batas. Prinsip tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dalam ATHP. Selanjutnya ada kewajiban umum. Merupakan kewajiban umum yang dilakukan negara dalam menerapkan ATHP itu sendiri yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1, 2, 3 ATHP. Selanjutnya mekanisme kerja ATHP. ATHP memiliki 32 pasal di dalamnya yang mana pasal-pasal cakup mekanisme terletak pada pasal 7 mengenai pemantauan, pasal 8 mengenai penilaian, pasal 9 pencegahan, pasal 10 kesiapsiagaan, pasal 11 mengenai tanggapan darurat nasional, pasal 12 tanggap darurat bersama dengan pemberian bantuan, pasal 25 laporan, serta pasal 27 mengenai penyelesaian sengketa. Selanjutnya negara-negara di Asia Tenggara yang menanggulangi kabut asap lintas batas studi kasus Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia merupakan negara terakhir yang meratifikasi ATHP yaitu pada 14 Oktober 2014. Pada pelaksanaan kesepakatan ATHP terdapat tindakan pencegahan kebakaran hutan, kampanye pencegahan, penerapan modifikasi cuaca, kesadaran kebakaran, dan program pemberdayaan masyarakat. Sebelum meratifikasi ATHP, Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sejak kebakaran lahan tahun 2015, Indonesia juga meluncurkan strategi untuk pencegahan kebakaran hutan dan pengelolaan lahan gambut. Di antaranya Peraturan Presiden Instruksi Nomor 15 Tahun 2015 mengenai penyempurnaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diubah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya ada Peraturan Nomor 32 Tahun 2016. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 untuk penguatan pelaksanaan pengelolaan gambut, dan terdapat pembentukan Badan Restorasi Gambut yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun dalam berbagai aturan dan strategi dilakukan pemerintah Indonesia, tetapi terdapat 10 perusahaan dari masing-masing sektor kelapa sawit dan pupuk kertas yang masih mengalami kebakaran hutan dan lahan secara berulang di area konsesi mereka menurut laporan Greenpeace pada periode 2015 hingga 2019. Selain itu, Indonesia juga memiliki kebijakan satu peta yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Meskipun telah terdapat aturan dan kebijakan, permasalahan lahan gambut yang menyebabkan adanya pembukaan lahan serta kebakaran hutan dan lahan masih mengalami konflik antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat lokal maupun adat. Terdapat 163 konflik yang melibatkan perkebunan sawit 2017. Selanjutnya di tahun 2018 lebih dari 1.000 pengaduan tanah oleh masyarakat, termasuk masyarakat adat terhadap perusahaan. Di tahun 2019 adanya eskalasi
kekerasan sengketa tanah sebanyak 14 dan penyerangan 211. Greenpeace mengungkapkan hutan Indonesia terancam akan adanya perusahaan mengklaim hak atas tanah sama industri kelapa sawit, pertambangan, dan penambangan lainnya terdapat tumpang tindih klaim tanah dengan keberadaan korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah Indonesia baik nasional dan daerah dengan memberikan hak atas tanah kepada perusahaan swasta. Selanjutnya Malaysia merupakan negara yang telah meratifikasi HTHP pada 3 Desember 2002. Malaysia memiliki Badan Koordinasi Pengelolaan Kabut Asap, yaitu The National Health and Dry Weather Steering Committee, dalam bahasa Malaysia Jawatan Kuasa Induk Jelebu dan Cuaca Kering. Tindakan Malaysia diantaranya The National Open Burning Action Plan dan The National Health Action Plan. Kedua, Malaysia dan National Action Plan for Peatlands and Fire Danger Rating System (FDRS) untuk membantu pengelolaan kebakaran. Pemerintah juga memiliki Badan National Disaster Management yang merupakan badan pengelolaan bencana yang dibentuk pada tahun 2015. Pada tahun 2019 terjadinya kabut asap, terdapat The National Disaster Control Center (NDCC), Department of Environmental. Di 2019 saat terjadi kabut asap terdapat The National Disaster Control Center atau NDCC, dan selain itu juga Malaysia dalam regulasi hanya memiliki pelindungan lingkungan, yaitu Environmental Quality Act 1974 atau Undang-Undang Kualitas Lingkungan Hidup. Nah, Malaysia pernah menginginkan adanya perubahan Environmental Protection Act, namun sampai saat ini tidak ada informasi lanjutan mengenai usulan mengubah undang-undang tersebut. Sejauh ini Malaysia belum memiliki dan memperlakukan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Air Pollution Act setelah ratifikasi ATHP tahun 2002. Pada tahun 2019, Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir bukan niatnya untuk mempertimbangkan pembentukan Transboundary Air Pollution Act serupa dengan yang dibentuk oleh Singapura, namun saat adanya perubahan kabinet dan perubahan pemerintahan pada tahun 2020, rencana pemerintah tersebut dibatalkan dan pemerintah akan fokus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Respon dari berbagai pihak seperti pejabat Malaysia Yeo Beng Yen menanggapi kondisi tersebut bahwa hal tersebut memunculkan respon dari pejabat Malaysia seperti Yeo Beng Yen dalam menanggapi terkait kondisi tersebut, yang mana pemerintah tidak boleh mengcopy paste versi Singapura jika itu tidak efektif. Dan di sisi lain, menurut ahli Terhanim Kamarudin dari Universiti Kebangsaan Malaysia menyarankan pemerintah bisa memperluas hukum di luar batasan Malaysia melalui ketentuan ekstrateritorial. Kritik juga dilontarkan oleh Greenpeace Malaysia. Juru bicara kampanye itu Heng Kian Chun mengatakan bahwa pembatalan tersebut terlalu dini apabila dilihat adanya sikap yang dilakukan perusahaan Malaysia yang beroperasi di luar negeri. Undang-undang merupakan langkah yang baik dan tanggung jawab terhadap perusahaan yang beroperasi terhadap kabut asap. Singapura merupakan negara yang telah meratifikasi ATHP pada 13 Januari 2003, dan Singapura telah memiliki Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas, yaitu Transboundary Air Pollution Act, yang telah diberlakukan tahun 2014. Undang-undang tersebut didorong karena adanya kabut asap yang melanda Singapura di tahun 2013 dan tuduhan terhadap Singapura terhadap perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia seperti Asia Pulp and Paper, April, and Wilmar International. Kabut asap lintas batas 2013 menyebabkan adanya pertemuan Menteri Lingkungan Hidup di bulan Juli, yang mana pada pertemuan tersebut Singapura bertanya apakah Indonesia dan Malaysia dapat membagi peta konsesi perkebunan tersebut. Namun Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan Menteri Sumber Daya Alam Malaysia enggan memberikan informasi tersebut. Pada tahun 2015, Singapura juga tanggung jawab akibat kabut asap lintas batas atau menerapkan undang-undang tersebut untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kabut asap di Singapura. Namun adanya perbedaan pandangan antara Singapura dan Indonesia mengenai penerapan undang-undang tersebut, di mana Singapura berpendapat bahwa tindakan tersebut di luar yurisdiksi dilakukan bahkan jika kerugian disebabkan oleh kegiatan di luar yurisdiksi. Sedangkan Indonesia mempertanyakan relevansi tersebut, terutama jika tidak adanya perjanjian ekstradisi yang diratifikasi antara negara. Selain itu, Singapura juga memiliki langkah-langkah dalam menghadapi kabut asap, mencakup penyediaan peringatan dini kabut asap, pengukuran dan diseminasi informasi kualitas udara, dan panduan menangani masalah kabut asap. Dalam pemantauan dan penataan kualitas udara di Singapura melalui National Environmental Agency. Tindakan negara dalam menangani kabut asap diperkuat dengan adanya kerjasama antara National Environmental Agency atau NEA dengan mitra ASEAN. NEA dengan Meteorological Service Singapura menjadi tuan rumah ASEAN Specialist Meteorological Center, merupakan program kolaborasi dengan negara anggota ASEAN dalam layanan meteorologi nasional. Saat itu, dalam pengukuran kualitas udara, Singapura menggunakan Pollutant Standard Index atau PSI untuk bertujuan menunjukkan tingkat keparahan kabut asap itu sendiri. Oke, selanjutnya bab 4, tata kelola lingkungan kawasan dalam menanggulangi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara dengan studi kasus Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Yang pertama, kita melihat koordinasi aktor dalam implementasi ATHP untuk menanggulangi kabut asap lintas batas. Pertama, Indonesia dalam tindakan untuk upaya pencegahan dan pemantauan sebagai bentuk implementasi ATHP, Indonesia telah melakukan kolaborasi antar pemerintah yaitu KLHK, LAPAN, BNPB, dan BMKG, yang mana juga terdapat website Siponggi yang memuat informasi tentang keberadaan titik panas dengan menggunakan satelit NASA Modis, NASA NPP, dan NASA NOAA. Selain itu juga Indonesia memiliki sistem dalam pemantauan kebakaran hutan yang dapat juga mencakup negara-negara utara di ASEAN dengan adanya indikator merah, kuning, dan hijau. Namun sayangnya Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam mengeksekusi wilayah titik panas, sehingga penanganannya lebih dilakukan di daerah dekat pemukiman. Hal itu Indonesia juga memiliki operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) bekerjasama dengan BPPT dan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG dan BNPB. Itu dalam pemantauan dan pencegahan Indonesia memiliki teknologi modifikasi cuaca atau TMC bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG serta Badan Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, Presiden memberikan instruksi berdasarkan nomor 3 tahun 2020 untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk meningkatkan pemantauan dengan menggunakan kecerdasan teknologi. Sehingga dapat dilihat Indonesia sedang berupaya untuk mengembangkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan melalui kecerdasan teknologi. Selain itu, Indonesia juga memiliki upaya pencegahan diantaranya adanya kegiatan patroli yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat dan membina masyarakat peduli aktif. Selain itu adanya penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan dengan berestorasi gambut, melakukan pemadaman melalui langkah-langkah waterbombing serta peningkatan konsentrasi penegakan hukum. Namun Indonesia juga memiliki persoalan sendiri, terutama meskipun terdapat perangkat untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, masih adanya keterbatasan dan ketidakaktifan perangkat secara baik. Hal inilah yang menjadikan kelalaian dari Indonesia dengan menimbulnya kabut asap tahun 2019. Indonesia juga telah melakukan kolaborasi antara negara, khususnya Malaysia dan Singapura. Di tahun 2015 adanya kunjungan dari pejabat-pejabat Malaysia
seperti Menteri Wilayah Malaysia dan Menteri Sumber Daya Alam Lingkungan Malaysia yang mengunjungi lingkungan hidup Indonesia dalam upaya kerjasama menangani pembatasan lintas batas. Indonesia juga mendapatkan tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura tahun 2015 dan 2019. Namun di 2019 Indonesia masih mempertimbangkan ya karena secara jumlah personil, peralatan dan pendanaan Indonesia tidak memiliki masalah. Namun menjadi kesulitan adalah mengatasi titik bakaran dan ketersediaan air karena faktor kemarau membuat sumber air yang mengering. Indonesia juga memiliki regulasi dalam pencegahan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, di antaranya Peraturan Nomor 32 Tahun 2016, dan itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, dan itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014. Dan itu juga dalam peningkatan pengelolaan gambut, Indonesia juga memiliki Badan Restorasi Gambut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, dan juga Indonesia memiliki regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu adanya kolaborasi antara aktor negara dan non-negara di sini Indonesia dengan nama Greenpeace dan WWF, yang mana pada 2016 Greenpeace membentuk tim cegah api untuk dukungan pembebasan hutan Indonesia dari kebakaran hutan yang berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat dari pemetaan, pemantauan, pengawasan lahan gambut serta teknik mencegah kebakaran di pemukiman, institusi pemerintah dan lingkungan konsesi. Di tahun 2018 juga Greenpeace melakukan kampanye melalui tim cegah apinya yang berlangsung di Palembang saat Asian Games 2018. Kampanye ini juga bertepatan dengan terjadinya pilkada, yang mana pilkada antara transaksi lahan dengan pengusaha hingga penduduk untuk menarik calon pemilih. Hal ini dapat meningkatkan jumlah izin pembukaan lahan baik dari akses maupun lahan konsesi. Selain itu, WWF dari Indonesia juga melakukan kolaborasi, yang mana tahun 2016 adanya upaya pencegahan kebakaran hutan di Sumatera Tengah. Di tahun 2018 juga adanya lokakarya, kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah dan institusi swasta, yang mana kegiatan ini berisikan pencegahan kebakaran hutan, restorasi lahan gambut, pengaman ekonomi, dan juga tahun 2019 adanya kerjasama antara pemerintah Kalimantan Tengah dengan WWF Indonesia dalam mengadakan lokakarya mitigasi dan adaptasi kebakaran hutan dan lahan dalam menghadapi El Nino. Selanjutnya Malaysia juga telah terdapat koordinasi antara aktor negara dan non-negara maupun aktor negara dan negara dalam mengimplementasikan ATHP, terutama dalam upaya pencegahan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas melalui Malaysia Meteorological Department Malaysia sebagai badan pemerintah yang menyediakan kualitas udara, yang mana dapat tersedia di website www.med.gov.my dan aplikasi My Cuaca dan media sosial. Saat itu adanya Departemen Kehutanan Sarawak yang telah melancarkan operasi SADU, unit pengesahan udara Sarawak menggunakan teknologi remote sensing, yang mana unit ini telah terbentuk pada tahun 2014 dan sampai sekarang masih aktif untuk mengawasi kebakaran hutan di Sarawak. Saat itu adanya keterlibatan aktor negara seperti dari University Tun Hussein Malaysia dengan membangun dan mendeteksi kebakaran hutan, yaitu SMORTEX, sistem pemantauan pengesahan asap internet menggunakan teknologi Internet of Things. Hal ini menurut Prof. Dr. Muhammad Noh Dalimin, hal ini merupakan selaras dengan namanya aksi polisi Malaysia dalam menjalankan kebijakan kehutanan tahun 2021 untuk menekankan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Malaysia juga memiliki koordinasi untuk pengelolaan kabut asap, yaitu adanya the National Health and Regulatory Steering Committee atau dalam bahasa Malaysia Jabatan Kuasa Induk Jerebu dan Cuaca Kering yang diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup. Malaysia juga fokus dalam pemantauan kualitas udara, yang mana dan utama yang bertanggung jawab adalah Malaysia Ministry of Energy, Science, Technology, Environment, and Climate Change dengan memeriksa melalui Air Pollutant Index atau API. Malaysia juga terdapat badan NIDMA, International Disaster Management, adanya pemantauan kesehatan melalui Kementerian Kesehatan Malaysia. Malaysia juga melakukan langkah-langkah untuk mengurangi buruknya kualitas udara Malaysia, terutama pada 2019 adanya operasi pembinaan awan di Sarawak, dan itu juga di tahun yang sama ada operasi penyamaian awan di Selangor dan Johor. Tahun 2015 juga Malaysia menawarkan bantuan kebakaran hutan ke Indonesia. Di tahun 2019 juga Malaysia melakukan hal yang sama, namun masih dipertimbangkan oleh Indonesia. Itu terdapat aktor non-negara yang menekan pemerintah Malaysia untuk meminta pertanggungjawaban Indonesia agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yaitu Guru Besar Universitas Malaysia Korpesi yang meminta tanggung jawab tersebut. Surat yang diberikan hari ini mengenai Malaysia untuk mengusung Indonesia mengenai permasalahan karhutla ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice dengan adanya nilai simbolis RM1. Apabila mencerminkan dari ATHP pasal 27 yang mana telah dijelaskan bahwa ketika ada penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan melalui negosiasi dan mediasi. Hal ini apabila dilihat tidak sesuai dengan ATHP. Malaysia juga memiliki upaya untuk pembentukan Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Ash Pollution Act, yang mana tahun 2019 diupayakan rancangan tersebut oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir. Namun adanya perubahan kepemerintahan, ini juga ya, perubahan arah Malaysia dalam menangani penanggulangan kabut asap lintas batas dengan fokus kepada kerjasama dan kolaborasi dengan negara-negara ASEAN. Itu juga adanya kerjasama antara Malaysia dengan NGO, terutama Greenpeace. Greenpeace Malaysia berusaha untuk meningkatkan kesadaran dengan mendorong 2.000 pengunjung untuk mengisi petisi pembentukan Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas, sama Greenpeace Malaysia dengan seniman politik Anderson Grafik dan aktivis Fahmi Reza untuk mengintervensi kabut asap melalui karya seni. Selain itu, Singapura, apabila dilihat, Singapura juga memiliki badan-badan yang berfokus pada penanggulangan kabut asap lintas batas, yang mana ada National Environmental Agency (NEA) dan MSS yang bekerja sama dengan mitra ASEAN dalam mengurangi kabut asap lintas batas, yang mana ini menjadi tuan rumah dalam ASEAN Specialist Meteorological Center atau ASMC yang berkolaborasi dengan meteorologi nasional di masing-masing negara anggota ASEAN. Selain itu, Singapura juga berinisiatif dalam 7th Meeting of the Subregional Ministerial Steering Committee MSC on Transboundary Ash Pollution, adanya inisiatif Singapura untuk membentukkan sistem pemantauan dan pengawasan kabut asap lintas batas dan peta konsesi hutan. Namun untuk peta konsesi hutan sendiri, Indonesia dan Malaysia enggan untuk memberikan akses tersebut. Selain itu, Singapura dalam memperkirakan kualitas udara juga adanya pengukuran melalui Pollutant Standard Index atau PSI yang dapat diakses melalui website NEA dan situs microhash. Selain itu, ada peran badan pemerintahan yang berfokus pada pelindungan dan penginformasian mengenai kabut asap terhadap kesehatan. Singapura sendiri sejak tahun 2005 telah aktif dalam menawarkan paket bantuan ke Indonesia dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan sampai saat ini. Tahun 2017 juga adanya inisiatif Singapura untuk mengunjungi Indonesia, terutama Jakarta Palembang pada tahun 2017 untuk menegaskan komitmen dalam bekerjasama mengatasi permasalahan dan tantangan dalam mengenai kabut asap lintas batas. Tidak hanya itu, melalui Perdana Menteri Singapura, Masagos Zulkifli juga menjajaki kerjasama dengan NGO
dan komunitas bisnis mengenai pencegahan dalam skala besar. Untuk undang-undang sendiri atau tindakan legislatif, Singapura telah memiliki undang-undang kabut asap lintas batas atas Boundary Has Pollution Act 2014 yang dibentuk oleh National Environmental Agency. Boundary Has Pollution Act pada pasal 24 mengenai kualitas udara yang diukur melalui Pollutant Standard Index dan juga mengenai notice to attend court atau pemberitahuan untuk menghadiri pengadilan. Tindakan yang dilakukan Singapura mempertegas upaya Singapura dalam pembentukan legislatif. Dapat dilihat adanya tindakan dalam pembentukan legislatif atas Boundary Has Pollution Act 2014 Singapura. Ini juga sesuai dengan kewajiban dari negara dalam ATHP untuk dapat mengambil tindakan legislatif dan administratif dan lainnya untuk melaksanakan kewajiban pada perjanjian ATHP. 2015 juga ada keterlibatan aktor negara seperti WWF Singapura yang mendorong kampanye We Bread What We Buy dan melibatkan adanya aliansi minyak sawit berkelanjutan diantaranya perusahaan Lever dan Nelayan Bread IKEA and Wildlife Reserve yang mana WWF menjadi komite pengarahnya. Selanjutnya, ruang lingkup isu dalam ATHP untuk menanggulangi kabut asap lintas batas. Pertama, permasalahan kebakaran hutan dan lahan sebagai sumber kabut asap lintas batas. Sumber substansi ini mengidentifikasi permasalahan atau ruang lingkup masalah di kabut asap lintas batas. Dalam ATHP pada pasal 1 ayat 7 telah dijelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan seperti lapisan batu bara, gambut, dan perkebunan yang menyebabkan kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan yang memiliki jumlah gambut terluas di dunia, yang mana Indonesia merupakan peringkat pertama dan Malaysia berada di posisi kedua. Keberadaan lahan gambut yang luas ini juga berkaitan dengan masih terdapatnya praktik yang tidak berkelanjutan atau slash and burn yang dilakukan lahan gambut dan didukung adanya pola cuaca kering yang memperpanjang adanya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Praktik slash and burn ini juga dilakukan baik secara individu maupun komersial secara dalam skala yang besar. Di tahun 2015, lihat adanya kabut asap lintas batas di Indonesia, juga adanya dugaan perusahaan asal Malaysia, Tiongkok, dan Singapura terlibat atas kebakaran hutan di Sumatera Selatan dan Kalimantan menurut Kepala Polri di Indonesia. Namun juga dalam permasalahan sumber kabut asap ini masih terdapatnya kompleksitas permasalahan dalam kawasan yang mana dilihat dari respon aktor negara antara Indonesia dan Singapura, yang mana Singapura meminta data dan informasi pelaku perusahaan atas pembangunan hutan dan lahan. Di sisi lain juga Indonesia tidak memberikan kejelasan data dan informasi mengenai pelaku perusahaan. Hal itu tahun 2019 telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya ketegangan Indonesia dan Malaysia mengenai sumber kabut asap lintas batas itu sendiri, yang mana adanya saling menuduh baik antara Indonesia menyatakan bahwa Malaysia tidak transparansi, dan di sisi lain Malaysia juga menunjukkan data bahwa kualitas titik panas terjadi di Indonesia. Selanjutnya mengenai praktik pembakaran hutan dan lahan. Seperti yang telah dijelaskan pada substansi kabut asap lintas batas, salah satunya adanya praktik yang tidak berkelanjutan dalam pengelolaan lahan gambut. Indonesia sebagai negara yang memiliki luas lahan gambut telah berupaya dalam pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Sebelum tahun 2015 terdapat berbagai kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun sayangnya tidak berimplikasi terhadap pelindungan lahan gambut khususnya pada wilayah konsesi dengan lepasnya 3,2 juta hektar lahan gambut. Saat itu terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada skala besar di tahun 2015 yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Namun sejak kebakaran hutan tahun 2015 adanya upaya penyempurnaan kebijakan yang dilakukan di Indonesia dengan adanya instruksi Presiden 11 tahun 2015 sebagai titik balik koreksi kebijakan atau corrective policy, dan adanya peraturan Presiden nomor 1 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut. Pasca kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 adanya perbaikan terhadap kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun masih terdapat berbagai persoalan yang mana masih adanya kebijakan dalam mengizinkan masyarakat lokal dapat membakar lahan seluas 2 hektar. Selain itu juga lemahnya pemahaman masyarakat mengenai penegakan hukum lingkungan dan memanfaatkan teknologi dalam pengolahan lahan gambut. Selain itu Indonesia juga telah memiliki regulasi dalam melindungi lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun menurut laporan Greenpeace, secara penegakan hukum Indonesia masih lemah terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan pada perusahaan sektor kelapa sawit maupun bubur kertas, yang mana hal itu terlihat pada periode 2015 hingga 2019. Indonesia juga memiliki kebijakan one map policy untuk pengelolaan lahan gambut, namun masih terdapatnya permasalahan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat dan keberadaan korupsi untuk membuka lahan. Beberapa kasus korupsi diantaranya di tahun 2014 mantan Gubernur Riau Rusdi Zainal, dan juga menurut lembaga Center for International Forestry Research menyebutkan tahun 2015 bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan memberikan uang suap dalam jumlah besar untuk membuka izin usaha. Di tahun 2021 juga adanya upaya Indonesia dalam mengatasi permasalahan korupsi ini, yang mana menurut Kepala Staf Kepresiden Muldoko menyampaikan bahwa kebijakan one map policy akan tercantum dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau STRANAS PK. Hal ini bertujuan untuk menimbangkan perilaku korupsi, konflik agraria, dan kepastian perlindungan hukum terhadap masyarakat dan investor. Malaysia juga memiliki lahan gambut yang berada di posisi kedua setelah Indonesia, dan adanya upaya pemantauan kebakaran hutan dan lahan dalam pendekatan substansi untuk mengendalikan kabut asap. Pun ada untuk memperoleh akses data deteksi kebakaran hutan masih terbatas, yang mana tidak adanya keterbukaan sepenuhnya dan mengakses dari data pemantauan tersebut. Selain itu juga Malaysia memiliki permasalahan yang sama seperti Indonesia mengenai konflik hak lahan terutama dalam sektor sawit. LSM Malaysia itu sahabat alam Malaysia mengatakan industri kelapa sawit tidak akan terwujud jika tanah adat terus dirambah oleh perusahaan perkebunan besar. Adanya keterlibatan perusahaan Malaysia menekankan bahwa Indonesia memiliki besar. Saat itu juga selama kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di tahun 2015 dan 2019, apabila dilihat respon Malaysia melalui pejabat-pejabat Malaysia bahwa Malaysia memiliki kewenangan dan wewenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang terlibat atas pembakaran hutan. Itu Malaysia hanya berusaha untuk membantu apabila Indonesia menerima tawaran bantuan memadamkan api. Hal itu juga dapat dilihat dari apa yang disampaikan Najib Razak, only Indonesia alone can gather evidence and convince the company concerned. Selanjutnya, batas wilayah dalam implementasi ATHP untuk menanggulangi kabut asap lintas batas. Kaitan batas wilayah terhadap pengendalian kabut asap berdasarkan fakta dapat dilihat tahun 2019 adanya permasalahan mengenai sumber kabut asap antara Indonesia dan Malaysia, menyebabkan adanya saling menyalahkan mengenai sumber kabut asap. Hal ini menunjukkan bahwa kabut asap menjadi masalah yang kompleks melewati yurisdiksi negara, secara langsung sulit untuk menetapkan pelaku yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, sehingga batasan wilayah juga menjadi persoalan dalam penanganan kabut asap lintas batas itu sendiri. Itu batas wilayah juga mempengaruhi tindakan penegakan hukum yang diterapkan di negara lain. Seperti Singapura memiliki undang-undang Transboundary As Pollution Act, namun untuk penerapannya di tahun 2015 permasalahan antara Singapura yang menerapkan undang-undang tersebut, yang mana Indonesia juga masih memprotes keras akan tersebut, meskipun Singapura telah mengatakan
undang-undang tersebut tidak akan melanggar kedaulatan manapun. Tak hanya itu, Singapura juga aktif melakukan negosiasi untuk mendapatkan informasi. Hal ini dilihat tahun 2019 adanya keterlibatan perusahaan di Singapura. Menurut Sun Chindao, persoalan ini rumit berkaitan dengan integritas dan kedaulatan wilayah. Adanya permintaan informasi publik tersebut, Indonesia melalui pejabat Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan peta konsesi merupakan informasi hukum dan rahasia bagi Indonesia sehingga tidak diungkapkan. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dilihat batas-batas wilayah dan sifat yurisdiksi negara-negara yang ratifikasi ATTHP serta adanya perbedaan peraturan dan pandangan mengenai peraturan dan hukum yang terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas menjadi persoalan dalam pengendalian kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara, baik dari pemberian informasi hingga upaya penegakan hukum yang dilakukan. Kesimpulan, kabut asap lintas batas merupakan masalah sampai saat ini masih menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara, meskipun terdapat praktik tata kelola seperti keberadaan ASEAN, organisasi internasional, dan juga ATP selaku rezim kabut asap lintas batas. Penelitian ini menggunakan kerangka regional environmental governance untuk dengan tiga lateralisis yaitu agency, substance, dan territoriality yang mana digunakan untuk mengidentifikasi kondisi di tata kelola lingkungan kawasan terhadap permasalahan kabut asap lintas batas. Pada aspek agensi, pertama Indonesia telah terlihat bahwa adanya koordinasi badan-badan pemerintah dan penguatan regulasi dalam pengendalian kabut asap lintas batas sesuai dengan implementasi terhadap ATHP itu pencegahan dan pemantauan kabut asap lintas batas. Meskipun begitu, masih terdapat persoalan dalam koordinasi di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dalam eksekusi wilayah sesuai titik pemantauan dan perangkat pencegahan yang tidak aktif. Koordinasi juga terdapat antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang mana Malaysia dan Singapura aktif mengajak Indonesia melakukan kolaborasi dan menawarkan bantuan pemadaman api. Namun di tahun 2019 Indonesia hanya mempertimbangkan tawaran tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah personil pemadaman kebakaran, peralatan, dan pendanaan Indonesia tidak memiliki masalah saat kebakaran hutan dan lahan. Indonesia juga melakukan kolaborasi dengan Greenpeace dan WWF. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura juga terdapat koordinasi antar pemerintah. Namun di Malaysia sendiri masih terdapat tantangan atau persoalan dirasakan seperti lambatnya perangkat penegakan hukum, yang mana polisi. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura juga telah terdapat koordinasi antar pemerintah. Namun di Malaysia masih terdapat persoalan yang mana lambatnya perangkat penegakan hukum seperti polisi dalam mengendalikan kabut asap lintas batas. Selain itu, di Malaysia sendiri upaya rancangan undang-undang kabut asap lintas batas pernah direncanakan pada rezim Mahathir. Namun sayangnya adanya perubahan rezim mempengaruhi arah pemerintah yang lebih fokus mengatasi pengendalian kabut asap melalui kerjasama dan kolaborasi dengan negara-negara ASEAN. Malaysia juga melakukan kolaborasi dengan NGO dan WWF, dan dapat dilihat Malaysia juga fokus terhadap mengatasi kualitas udara dan penawaran bantuan pemadaman terhadap Indonesia. Di sisi lain, Singapura juga telah melakukan hal yang serupa dan adanya kolaborasi pada pemantauan pencegahan dan respon terhadap pengendalian kabut asap. Singapura juga aktif berperan salah satunya menjadi tuan rumah dalam ASEAN Specialist Meteorological Center atau ASMC, yang mana kolaborasi antara badan meteorologi nasional dari masing-masing negara anggota ASEAN. Dan itu Singapura inisiatif dalam pertemuan 17 meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee MSC on Respiratory Health Pollution, yang mana di sini Singapura menuntut kawasan akan membentuk sistem pemantauan dan pengawasan kabut asap lintas batas. Tidak hanya itu, Singapura juga fokus terhadap kualitas udara dan mendukung pengendalian kabut asap lintas batas dengan adanya kolaborasi dengan NGO, terutama WWF dan Greenpeace, yang mengarahkan praktik perusahaan yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, Singapura juga memiliki undang-undang kabut asap lintas batas, namun yang menjadi persoalannya adalah permasalahan dalam pemberlakuan regulasi tersebut. Pada sumber substansial tematika fokus, penelitian menyoroti perlunya tindakan komprehensif dalam mengurangi sumber kabut asap, termasuk pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali. Dapat dilihat bahwa kebakaran hutan dan lahan serta praktik tebang bakar yang tidak berkelanjutan merupakan ruang lingkup isu dalam ATHP itu sendiri. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang memiliki lahan gambut terluas di kawasan Asia Tenggara, dan mereka memiliki regulasi yang mengusahakan ada praktik keberlanjutan lahan gambut khususnya sektor kelapa sawit dan bubur kertas. Namun masih ada persoalan dalam menangani permasalahan substansi kabut atas. Di Indonesia, meskipun terdapat peraturan dalam penegakan hukum, pelaku kebakaran hutan dan lahan, khususnya perusahaan, masih terdapat pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan di periode 2015 dan 2019. Selain itu, adanya praktik korupsi dalam penerapan kebijakan pembukaan lahan dan konflik agrarian. Malaysia juga memiliki persoalan yang sama dengan Indonesia, itu adanya konflik agraria. Tidak hanya itu, Malaysia juga memandang perusahaan Malaysia yang terlibat akan kabut asap lintas batas di luar yurisdiksi Malaysia. Juga dapat dilihat dari pejabat pemerintah Malaysia menekankan Indonesia memiliki kewenangan terhadap melakukan penegakan hukum. Perintah ini mengingatkan kita akan pentingnya pelestarian hutan dan lahan serta praktik-praktik yang berkelanjutan. Dari segi teritorial, menunjukkan bahwa batas wilayah dan sifat yurisdiksi menjadi persoalan dalam upaya pengendalian kabut asap lintas batas, terutama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Batas-batas wilayah dan sifat yurisdiksi negara-negara notifikasi yang mana adanya perbedaan penegakan hukum terkait masalah kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas menjadi persoalan dalam pengendalian kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat bahwa batas wilayah mempengaruhi pemberian informasi antara sesama negara, sehingga kondisi ini menunjukkan pentingnya penyesuaian batas-batas wilayah dan sifat yurisdiksi dalam tata kelola lingkungan kawasan terhadap pengendalian kabut asap lintas batas.